Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 120. Oke lah, nggak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah portal teleportasi terlihat di tanah yang sangat lapang. Tiba-tiba saja portal teleportasi itu pun bergetar, yang akhirnya cahaya putih mulai keluar dari dalamnya. Karena itu, sebenarnya merupakan Xiaoyan yang telah berhasil keluar dari dalam lubang cacing. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada tempat sekeliling, yang kemudian dia berkata, apakah ini adalah wilayah tengah? Memang layak menjadi bagian tengah dari benua Doki ini. Hanya titik transit dari lubang cacing saja sudah sangat megah seperti ini. Di sekitar Xiaoyan, kali ini juga telah banyak orang, dan mereka semuanya menggunakan jubah alkemis, karena tempat ini merupakan wilayah pil dan sangat umum jika seorang alkemis akan berkeliaran di wilayah pil ini. Tiba-tiba saja orang yang berada di sekitar Xiaoyan memulai sebuah percakapan. Hal itu membuat raut wajah dari Xiaoyan segera berubah. Berita terbaru di wilayah tengah, lembah sungai es menawarkan harga yang sangat tinggi bagi siapapun yang bisa menemukan gadis racun itu ataupun memberikan informasi tentang keberadaannya saat ini. Wajah dari Xiaoyan terlihat sangat suram. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yixian akan diburu oleh banyak orang, terutama lembah sungai es telah menghabiskan banyak dana demi mencari jejak dari Xiao Yixian. Tiba-tiba saja Xiaoyan berjalan maju menuju seorang pria kurus yang ada di hadapannya, dan dirinya kali ini mengambil kertas yang dipegang oleh pria kurus itu. Xiaoyan melihat sejenak tentang kertas pengumuman ini, yang ternyata di dalam kertas pengumuman ada wajah dari Xiao Yixian. Pria kurus itu pun tiba-tiba tertawa, kemudian mengatakan, adik kecil, kau baru saja tiba di wilayah pil ini bukan? Gadis ini adalah seseorang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan, dan dia telah menimbulkan keributan besar di wilayah tengah ini dalam beberapa waktu. Cukup banyak faksi telah bergandengan tangan dan memburunya hingga detik ini. Namun dia sebenarnya berhasil melarikan diri. Mendengar hal itu, Xiaoyan kemudian melemparkan sekantong koin emas pada pria kurus ini sambil bertanya, ada desas-desus bahwa lembah sungai es telah bertukar pukulan dengannya baru-baru ini bukan? Diberikan sekantong koin emas oleh Xiaoyan, pria kurus itu pun cukup senang, yang kemudian dirinya buru-buru mengatakan, Tuan muda, kau sangat benar. Setengah bulan yang lalu lembah sungai es telah menemukan gadis racun ini, dan pertempuran yang cukup menyedihkan pada akhirnya terjadi. Lembah sungai es telah mengirimkan tetua Bing Yuan dan juga Bing Fu. Mereka adalah kedua sesepuh, dan keduanya memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah tengah ini. Kekuatan mereka sekitar bintang 6 atau lebih tahap Daozong. Tatapan mata Xiaoyan berubah menjadi cukup tajam, yang kemudian dia kembali berkata, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Pria kurus itu sambil tersenyum kembali menjelaskan, lembah sungai es telah mengirim cukup banyak ahli, namun gadis racun yang menyedihkan juga bukan orang biasa. Dia mampu membunuh banyak orang ketika lembah sungai es mengepung dirinya. Selain itu, dia bahkan berhasil melarikan diri dari tetua Bing Yuan dan juga tetua Bing Fu. Namun menurut informasi yang telah aku peroleh, gadis racun yang menyedihkan ini juga telah menderita luka yang cukup parah, hingga akhirnya dia melarikan diri dari pengepungan. Karena hal inilah, lembah sungai es pada akhirnya mencarinya kemana-mana, dan mereka juga menawarkan hadiah yang sangat besar bagi siapapun yang bisa menemukan atau memiliki informasi tentang gadis racun ini. Selanjutnya Xiaoyan kembali bertanya, di mana lembah sungai es sebelumnya mengepung gadis racun yang menyedihkan itu? Pria kurus itu pun menjawab dengan jujur, di aliran dewa yang jatuh, tepatnya sebelah utara dari tempat ini. Namun tempat itu pada dasarnya sudah dikepung oleh orang-orang dari lembah sungai es. Mereka menduga bahwa gadis racun yang menyedihkan tidak bisa melarikan diri terlalu jauh dari tempat itu. Namun hingga detik ini mereka juga tidak berhasil mendapatkan berita apapun, meski sudah mencarinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Xiaoyan kembali mengatakan, apakah lembah sungai es adalah satu-satunya yang mencoba menangkap gadis racun yang menyedihkan ini? Pria kurus kemudian jawabnya, awalnya cukup banyak faksi yang ingin bertindak, namun banyak orang dari lembah sungai es akhirnya terbunuh oleh gadis racun, dan hal itu membuat lembah sungai es mengatakan bahwa mereka akan menangkap gadis racun yang menyedihkan ini sendirian. Akibatnya banyak faksi yang tidak berani ikut campur dalam hal ini.
Xiaoyan kemudian melihat kertas pengumuman yang ada di tangannya. Sebuah kemarahan terlihat jelas dalam tatapan mata Xiaoyan yang kemudian dia membakar kertas itu menjadi debu. Selanjutnya, Xiaoyan meninggalkan pria kurus ini sambil mengeluarkan peta yang diberikan oleh Liu Qing dengan hati-hati. Dia mempelajari peta itu yang kemudian mengidentifikasi arahnya dan melihat pada arah utara. Dengan lembut, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Terlepas dari apakah kota Ye atau aliran Dewa Jatuh, keduanya berada di arah ini. Namun kota Ye lebih dekat. Aku harus bisa mencapainya dalam waktu 1 hari. Sepertinya aku harus meningkatkan kecepatan berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang itu sebelumnya. Kondisi dari Xiao Yixian tidak terlalu baik. Niat membunuh yang sangat besar ini telah melonjak di dalam hati Xiaoyan ketika memikirkan kondisi dari Xiao Yixian. Karena lembah sungai es tampaknya telah menggunakan seluruh taktik mereka untuk bisa menangkap Xiao Yixian. Hal itu membuat Xiaoyan berkata, lembah sungai es. Jika sampai terjadi sesuatu pada Xiao Yixian, maka aku akan meratakan tempat itu. Kota Ye sebenarnya tidak terlalu jauh dari posisi Xiaoyan saat ini. Namun di dalam perjalanan menuju kota Ye, Xiaoyan berhenti sejenak di beberapa kota karena dia perlu mengumpulkan api binatang lainnya. Setelah berhenti di 5 kota sepanjang perjalanan, Xiaoyan berhasil mendapatkan 12 api binatang dan juga mendapatkan cukup banyak bahan obat yang dia butuhkan untuk memperbaiki tubuh dari Tuan Yao Tianhuo. Dalam perjalanan selanjutnya, Xiaoyan menggunakan api binatang yang telah dia dapatkan untuk digabungkan dengan api transformasi kehidupan. Dan dia juga menyisihkan beberapa api yang cukup unik untuk disimpan di dalam tubuhnya. Setelah penggabungan api binatang dengan api transformasi kehidupan sukses, Xiaoyan pun kembali melanjutkan perjalanan dan dia melihat sebuah kota yang cukup besar dari langit saat ini. Dirinya menghela napas dengan dalam sambil mengatakan, akhirnya aku tiba juga. Karena itu merupakan kota Ye yang dipimpin oleh klan Ye dan pernah menjadi klan yang cukup menonjol di wilayah Pil. Namun saat ini klan Ye tidak lagi memiliki kejayaan seperti masa lalu. Meskipun begitu, banyak faksi yang ada di dalam kota ini. Tidak ada satupun yang berani melakukan provokasi terhadap klan Ye dengan otoritas yang mereka miliki. Cerita kemudian berpindah ke tempat dari klan Ye yang saat ini di dalam sebuah bangunan yang cukup besar telah terjadi sebuah perdebatan. Karena itu dilakukan oleh Ye Xinlan beserta dengan beberapa tetua. Aku tidak akan menikah dengan Cao Dan, seorang pria tua dengan pakaian berwarna hijau. Dirinya pun mengatakan, omong kosong, kau benar-benar tidak menyadari situasi seperti apa yang dialami oleh klan Ye kita. Klan Cao itu merupakan salah satu dari klan 5 besar yang ada di tempat ini, dan mereka adalah pasangan yang cukup sempurna untuk klan Ye kita. Apalagi Cao Dan adalah seorang alkemis jenius dan juga langka di dalam klan Cao. Dengan kau menikah dengannya, kau tidak hanya mencegah bahaya dari klan Ye yang akan tersingkir dari 5 klan besar, tapi kau juga akan mendapatkan keluarga yang cukup baik untuk dinikahi. Ye Xinlan terlihat sangat marah yang kemudian berkata, bahkan jika aku benar-benar menikah dengan Cao Dan, apakah menurutmu kita bisa menyelesaikan krisis yang dialami oleh klan Ye ini? Dan kalian seharusnya juga mengetahui bahwa klan Cao itu dipenuhi dengan ambisi yang liar. Mereka sudah lama ingin menyingkirkan klan Ye kita. Dan dengan melakukan hal ini, sama saja kau menyerahkan dirimu sendiri untuk dimakan mereka. Ucapan dari Ye Xinlan itu membuat pria tua berjubah hijau menjadi terlihat cukup marah, yang kemudian dia segera berkata, jika hal ini tidak berhasil, lalu kenapa kau tidak memberiku saran yang benar-benar tepat dan harus melakukan apa? Jangan bilang bahwa dirimu masih berencana mengandalkan jenius dari Akademi Jianan itu untuk datang dan menyelamatkan klan kita. Kau benar-benar melebih-lebihkan orang itu. Bahaya yang dihadapi oleh klan Ye bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan oleh seekor kucing ataupun anjing secara acak. Selain itu, kau selama ini telah membicarakan tentang dirinya dalam waktu yang cukup lama. Tapi hingga detik ini, orang yang kau bicarakan tidak kunjung muncul. Dan aku pikir, sepertinya dia sudah kabur dari tempat ini. Orang yang kau maksud kemungkinan tidak memiliki nyali untuk ikut campur di dalam masalah kita. Ucapan pria berjubah hijau itu pun membuat Ye Xinlan hanya bisa terdiam karena dirinya tidak memiliki kata-kata untuk bisa membantah ucapan dari orang tua itu. Namun detik berikutnya ada suara yang bergema di dalam tempat ini.
beberapa kucing dan juga anjing liar juga secara acak tidak tertarik untuk membantu kalian menyelesaikan krisis di dalam klan kalian ini. Dalam sekejap saja raut wajah dari Ye Xinlan berubah karena dia mendengar suara yang cukup familiar. Dan tiba-tiba saja Ye Xinlan melihat seorang pemuda muncul di pintu masuk dari aula besar ini. Ye Xinlan kemudian berteriak, "Kakak Xiaoyan!" Tatapan mata Xiaoyan melihat pada Ye Xinlan yang kemudian dia berkata, "Xinlan, kenapa semua ini terjadi?" Dilihat dengan tatapan mata marah oleh Xiaoyan, Ye Xinlan hanya bisa menundukkan kepalanya sambil berkata, "Maafkan aku." Melihat apa yang dilakukan oleh Xinlan, Xiaoyan pun menekan amarah di dalam hatinya. Dan tiba-tiba saja, salah satu tetua yang ada di dalam ruangan ini, dirinya berteriak, "Siapa kau? Benar-benar berani menerobos secara acak ke dalam klan Ye milikku." Xiaoyan melirik pria tua ini, dan dia hanya berada di tahap Daosong bintang 1. Namun sebenarnya, orang tua ini memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam klan Ye. Xiaoyan benar-benar mengabaikan orang tua ini. Namun tatapan mata Xiaoyan segera melihat pada pria tua berjubah hijau yang duduk di kursi pimpinan. Karena dia berada di bintang 6 tahap Daosong. Selanjutnya, Xiaoyan kembali melihat pada Xinlan lalu berkata dengan nada suara yang cukup dingin, "Ikuti aku dan bawa aku padanya." Ye Xinlan hanya menganggukkan kepalanya karena dia tahu yang dimaksud oleh Xiaoyan adalah membawanya menuju Xiao Yixian. Tiba-tiba saja, orang tua yang tadi menegur Xiaoyan kembali berteriak, "Anak muda, kau benar-benar kurang ajar." Orang tua ini pun segera memukul meja yang ada di hadapannya dan hancur menjadi bubuk. Detik berikutnya, orang tua itu pun melemparkan kursi yang ada di belakangnya ke arah Xiaoyan dengan cukup cepat. Xiaoyan yang masih tanpa ekspresi, dia pun mengangkat jarinya dan dalam sekejap saja membuat kursi yang dilemparkan padanya kini telah berubah menjadi debu yang berserakan. Hal itu membuat banyak orang yang ada di dalam ruangan ini menjadi sangat terkejut. Orang tua itu pun kemudian mengatakan, "Jadi kau benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran jika kau bertindak lancang di hadapan klan Ye kita. Namun, aku orang tua ini akan mengajari dirimu bagaimana caranya menghormati seseorang yang lebih tua." Setelah berkata seperti itu, orang tua ini pun bergegas maju menuju Xiaoyan untuk memberikan serangan. Gelombang api berwarna hijau juga langsung dikeluarkan dari telapak tangannya. Ketika melihat hal itu, Xinlan pun buru-buru berteriak, "Tetua keempat, berhentilah!" Namun tetua keempat mengabaikan teriakan dari Ye Xinlan karena dia sudah cukup emosi dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Hal itu membuat Xinlan buru-buru menoleh pada Xiaoyan sambil berteriak, "Kakak Xiaoyan, cepat pergi!" Namun Xiaoyan juga mengabaikan teriakan dari Ye Xinlan. Tatapan matanya terlihat tajam ke arah tetua keempat yang menyerbu pada dirinya. Saat ini, sambil akan memberikan serangan pada Xiaoyan, tetua keempat itu pun berteriak, "Bocah, begitu aku berhasil menangkapmu, maka aku akan membawa kau pada orang tuamu dan menyuruh mereka mengajarimu dengan benar." Sebuah tinju yang dilapisi api berwarna hijau saat ini telah diayunkan dan akan mengenai kepala dari Xiaoyan. Di saat yang sama, Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan dengan lembut menangkap tinju itu dengan cukup santai. Semua orang yang ada di dalam tempat ini cukup terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan berhasil menahan tinju dari tetua keempat dengan cara yang begitu mudah. Tidak lama kemudian, api hijau yang ada di tinju dari tetua keempat kini segera menghilang, seolah-olah telah melihat bahaya yang besar. Seluruh aula besar ini menjadi cukup sunyi, dan para anggota dari klan Ye yang sebelumnya menyombongkan diri mereka kini saling berpandangan dengan raut wajah yang cukup jelek. Tatapan mata mereka mengandung ketidakpercayaan karena mereka semuanya mengetahui bahwa sebenarnya tetua keempat berada di tahap Daosong. Di dalam klan ini sendiri, hampir tidak ada anggota muda yang bisa menerima serangan kuat seperti itu. Sambil memegangi tangan dari tetua keempat, Xiaoyan pun mengatakan, "Jika kau mengatakan tentang memberikan pelajaran, maka kau tidak memenuhi syarat untuk melakukan hal itu." Ucapan dari Xiaoyan membuat tatapan mata dari tetua keempat segera berubah, dipenuhi dengan keterkejutan. Dan tiba-tiba saja, sebuah kekuatan liar yang cukup menakutkan kini telah melonjak keluar dari dalam lengan Xiaoyan. Segera setelah itu, dimasukkan ke dalam tubuh dari tetua keempat melalui tangannya. Hal ini membuat tubuh dari tetua keempat
dikirim terbang mundur sangat jauh sambil memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Dalam sekejap saja, tubuh tetua keempat itu menabrak dinding yang ada di belakang sana. Semua orang yang ada di dalam ruangan ini cukup terkejut ketika melihat hal itu. Bahkan Xinlan hanya bisa menutup mulut kecilnya dengan raut wajah yang cukup tercengang. Di masa lalu dia mengetahui bahwa Xiaoyan kekuatannya tidak sebesar ini. Namun hanya beberapa bulan tidak bertemu, sebenarnya Xiaoyan sudah makin mengerikan. Hal itu membuat Xinlan berkata dengan lirih, hanya kurang dari setahun, namun kakak Xiaoyan sudah menjadi sekuat ini. Xiaoyan melihat pada tetua keempat yang sudah tersungkur di tanah sambil berkata, bukan tanpa alasan bahwa klan Ye telah menurun menjadi keadaan seperti ini karena di dalamnya berisi orang-orang sampah seperti tetua keempat itu. Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada Xinlan sambil berkata, Xinlan, ikutlah denganku. Ketika melihat hal ini, dua orang tetua lainnya pun segera berdiri dan menghalangi pintu keluar dari Xiaoyan sambil berteriak, berhenti. Kedua tetua ini juga berada di tahap Daozong dan mereka sedikit lebih kuat daripada tetua keempat. Sementara tetua berjubah hijau yang ada di kursi pimpinan, dirinya pun segera berkata, saudara muda, ini adalah klan Ye kita, dan saat ini kau telah melukai seorang tetua dari klan kita. Hal itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Meskipun klan Ye kita saat ini sedang menurun, namun kita tidak bisa mentoleransi seorang mengganggu dengan cara seperti itu. Xiaoyan segera melihat pada orang tua berjubah hijau yang ada di kursi pimpinan, yang kemudian dia menjawab dengan marah, aku bukanlah orang pertama yang melakukan penyerangan. Selain itu, aku masih memiliki sesuatu yang harus kulakukan. Xinlan harus pergi bersama denganku, dan saat ini aku tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan masalah apapun dengan kalian. Ekspresi dua tetua yang blokir pintu keluar segera berubah yang kemudian mereka berteriak, sungguh bocah yang sombong. Sementara raut wajah dari tetua berjubah hijau juga menjadi cukup jelek. Lalu dia mengatakan, Xinlan adalah anggota dari klan Yeku, dan dia bukan seseorang yang bisa kau bawa pergi sesukamu. Mendengar ucapan seperti ini, Xinlan pun tiba-tiba saja berteriak, tetua pertama, kakak Xiaoyan ini adalah orang yang sebelumnya aku bicarakan. Dengan bantuannya, klan Ye kita akan bisa memasuki kursi tetua yang ada di Menara Pil sekali lagi. Pria tua berjubah hijau itu pun cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari Xinlan. Segera setelah itu sebuah kekecewaan telah muncul di raut wajahnya karena dia mengetahui bahwa Xiaoyan ini masih cukup muda. Tapi bagaimana bisa dia menjadi penyelamat dari klan Ye seperti yang disebutkan oleh Xinlan? Pria tua berjubah hijau itu pun kemudian berkata dengan nada suara yang cukup lemah, tidak perlu mengatakan apapun lagi. Aku memiliki pendapatku sendiri tentang masalah ini. Saudara muda, jika kau benar-benar orang yang diundang oleh Xinlan, silakan tinggal sementara di dalam klan Ye ini dan izinkan kami melakukan peran sebagai tuan rumah. Mendengar ucapan seperti itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum, yang kemudian diam jawabnya, aku tidak tertarik untuk membantu klan Ye kalian. Jika bukan karena Xinlan, aku bahkan tidak ingin datang ke tempat ini. Selain itu, aku juga memiliki sesuatu yang harus kuselesaikan saat ini, dan tidak memiliki waktu untuk disia-siakan bersama dengan klan kalian. Xinlan, ayo, ikutlah bersamaku. Sebuah kemarahan pun muncul dalam tatapan mata pria berjubah hijau. Dirinya melangkah maju sambil berkata, kalau begitu, izinkan aku orang tua ini mencoba dan melihat apakah kau memiliki kemampuan serta kualifikasi untuk melakukannya. Sebuah kemarahan telah muncul dalam tatapan mata Xiaoyan ketika melihat hal ini. Sementara Xinlan, dia buru-buru berkata, kakak Xiaoyan, cepat pergi. Sementara dua tetua yang telah memblokir pintu keluar, mereka secara perlahan melonjakkan dogi di dalam tubuhnya sambil tersenyum dingin untuk menghadapi Xiaoyan. Pria tua berjubah hijau melihat tajam ke arah Xiaoyan sambil berkata, jika kau benar-benar teman dari Xinlan, tolong tetap tinggal di dalam klan Ye untuk sementara waktu, dan mungkin kita masih bisa melakukan diskusi dengan cukup baik. Raut wajah Xiaoyan masih acuh tidak acuh ketika menghadapi hal ini. Dirinya buru-buru menarik tangan dari Xinlan sambil mengatakan, ikuti aku. Segera setelah itu, Xiaoyan pun berbalik dan menuju pintu keluar yang telah diblokir oleh dua tetua. Tindakan dari Xiaoyan ini membuat Xinlan terkejut, namun dia
juga langsung mengikuti Xiaoyan. Sebuah kemarahan kini telah muncul dalam wajah dua tetua yang memblokir pintu keluar. Mereka berdua pun berteriak, sungguh penghinaan. Melihat kemarahan seperti ini, raut wajah Xiaoyan masih terlihat biasa-biasa saja. Sementara dua tetua itu telah meluncur dengan cepat ke arah Xiaoyan. Tangan mereka yang mengandung kekuatan besar kini segera meraih bahu dari Xiaoyan. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Xiaoyan masih terlihat biasa-biasa saja. Selanjutnya, Xiaoyan pun menjentikkan jarinya dan boneka setan bumi tiba-tiba saja muncul. Hal itu segera meraih tangan dari dua tetua yang telah menyerang Xiaoyan. Detik berikutnya, boneka setan bumi melancarkan tinjuan dan membuat tubuh dari dua tetua itu pun dikirim terbang mundur cukup jauh. Mereka juga langsung memuntahkan darah segar. Dalam sekejap saja, aula ini telah berubah menjadi sangat sunyi. Banyak orang hanya bisa menelan ludah mereka sendiri. Xiaoyan kemudian melirik pada tetua berjubah hijau sambil mengatakan, ini adalah terakhir kalinya. Lain kali, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, raut wajah dari pria tua berjubah hijau yang ada di kursi pimpinan kini telah berubah menjadi cukup jelek. Tatapan matanya melihat pada boneka setan bumi sambil berkata, sebenarnya itu adalah sebuah boneka. Xiaoyan tidak menjawab, dia hanya melambaikan lengan bajunya dan sekali lagi menyimpan boneka setan bumi ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, Xiaoyan kembali bertanya, bisakah aku saat ini membawa Xinlan untuk pergi bersamaku? Pria tua berjubah hijau terlihat cukup ketakutan, yang kemudian dia buru-buru mengatakan, aku orang tua ini bernama Ye Song, tetua pertama dari klan Ye, dan aku meminta maaf atas keributan yang terjadi pada saudara muda Xiaoyan. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tatapan matanya kini melirik ke arah Xinlan. Tiba-tiba saja Xinlan yang ada di belakang Xiaoyan pun mengatakan, tetua pertama, aku akan buru-buru kembali setelah menyelesaikan masalah dengan kakak Xiaoyan. Tiba-tiba saja tetua keempat kini berteriak, tetua pertama. Ye Song hanya melambaikan tangannya sambil menghela nafas lalu mengatakan, lupakan saja, biarkan mereka pergi. Xiaoyan ini memang bukan orang biasa dan klan Ye mungkin harus benar-benar bergantung padanya kali ini. Tetua keempat ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia berkata, bagaimana bisa? Dia mungkin memang kuat, tapi kekuatan seperti ini masih jauh dari kata cukup untuk membuat klan Ye kita sekali lagi mendapatkan kursi tetua di dalam menara pil. Dan seharusnya kita tidak menaruh harapan pada seseorang dengan latar belakang yang tidak dikenal. Ye Song hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, kita tidak punya pilihan lagi. Saat ini cukup banyak faksi kuat yang telah mengarahkan pandangan mereka pada klan Ye kita. Jika kita tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan klan Ye ini akan benar-benar tamat. Saat ini, mari kita berharap pada pemuda yang bernama Xiaoyan. Apakah dia benar-benar mampu seperti yang digambarkan oleh Xinlan? Selain itu, kemungkinan masalah hari ini telah memberikan kesan buruk tentang klan Ye kita, dan itu membuatku cukup pusing. Setelah keluar dari dalam ruangan klan Ye, Xiaoyan meraih tangan dari Xinlan, kemudian mengajaknya terbang dan menuju puncak gunung yang ada di luar kota. Xiaoyan kemudian bertanya, kau seharusnya mengetahui masalah tentang Xiao Yixian, bukan? Xinlan hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia berkata dengan lembut, saat itu, kakak Xiao Yixian, Xian, dan juga aku telah berhasil keluar dari dalam lubang cacing. Setelah itu, kita menghabiskan beberapa bulan untuk mencapai wilayah pil ini. Begitu kita tiba di wilayah pil, sebuah faksi yang tidak bermoral yang bernama Gerbang Yuxian, mereka tertarik pada kakak Xiao Yixian karena kecantikannya. Hal itu membuat kakak Xiao Yixian marah, yang kemudian membunuh semua orang dari faksi itu. Namun kepala Gerbang Yuxian merupakan seorang elit Daozong. Meskipun akhirnya dia sekarat di tangan dari kakak Xiao Yixian, tapi kakak Xiao Yi sendiri juga menderita beberapa luka, dan hal itu membuat segel di tubuhnya akhirnya melemah. Tubuh racun yang menyedihkan saat itu pun meletus dan dilihat oleh seseorang. Tubuh racun yang menyedihkan merupakan gambaran dari bencana besar di wilayah Pil, karena telah ada sejumlah bencana yang telah muncul diakibatkan oleh tubuh racun yang menyedihkan ini.
Berbagai faksi kemudian mulai melakukan penyerangan terhadap kakak Xiao dan lembah sungai es adalah yang paling aktif. Namun niat mereka bukan untuk menghancurkan tubuh racun dari kakak Xiao. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan tubuh khusus ini karena lembah sungai es suka mengumpulkan berbagai jenis tubuh yang unik. Setelah itu, mereka akan menggunakan sebuah metode khusus untuk mentransfer jiwa seseorang di dalam lembah sungai es ke dalam tubuh ini. Dengan demikian, mereka akan bisa memperoleh beberapa kemampuan dari tubuh unik yang telah digunakan. Mendengar penjelasan dari Xinlan, raut wajah Xiao telah berubah menjadi cukup serius. Dia merasa bahwa lembah sungai es ini memang sesuatu yang buruk. Tatapan mata dari Xinlan kini telah berubah menjadi memerah ketika dirinya kembali mengatakan, beberapa waktu sebelumnya, tempat persembunyian dari kakak Xiao telah ditemukan oleh orang-orang dari lembah sungai es dan mereka bertukar pukulan. Akhirnya, membuat kakak Xiao menderita luka yang cukup parah. Kakak Xiao, maafkan aku. Sungguh aku tidak berguna. Aku bahkan tidak mampu memberikan bantuan apapun. Xiao hanya melambaikan tangannya sambil menghirup nafas dalam-dalam. Kemudian mengatakan, ini bukan salahmu. Kau seharusnya tahu di mana Xiao saat ini, bukan? Xinlan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, iya, aku telah mendapatkan informasi yang dikirimkan oleh kakak Xiao dan tempat itu saat ini dikelilingi oleh para ahli dari lembah sungai es. Bahkan diriku tidak bisa masuk ke dalam tempat itu. Xiao bertanya, di mana tempatnya? Xinlan pun kali ini menjawabnya, aliran dewa jatuh. Xiao menyipitkan matanya, kemudian mengatakan, sudah kuduga bahwa Xiao masih berada di tempat itu. Dengan lembut, Xinlan pun kembali mengatakan, meskipun kakak Xiao telah melarikan diri dari pengepungan lembah sungai es, namun hingga detik ini, dirinya masih tidak berani untuk keluar dari dalam persembunyian. Namun, aliran dewa jatuh saat ini benar-benar telah terkepung oleh lembah sungai es dan medan yang ada di sana mungkin memang rumit. Hanya masalah waktu saja sebelum akhirnya kakak Xiao akan ditemukan. Kakak Xiao, rencana apa yang akan kau lakukan saat ini? Tatapan mata Xiao melihat ke arah utara, kemudian berkata, aku akan pergi ke aliran dewa yang jatuh. Xinlan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, jika begitu, aku akan memimpin jalan untukmu karena aku tahu bagaimana caranya menemukan kakak Xiao. Begitu kita bisa masuk ke dalam aliran dewa yang jatuh. Mendengar ucapan dari Xinlan, Xiao hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian dia teringat sesuatu, lalu bertanya, di mana Xian saat ini? Apakah dia telah pergi mengikuti Xiao? Xinlan cukup terkejut, lalu mengatakan, Xian, sebenarnya orang itu telah lama menghilang setelah kita tiba di wilayah Pil. Ekspresi Xiao berubah, kemudian mengatakan, hah? Xian hilang? Xinlan hanya tersenyum. Kemudian berkata, sebenarnya juga tidak bisa disebut sebagai menghilang. Lebih tepatnya, Xian telah meninggalkan pesan untuk kita semuanya, bahwa dia mengatakan tiba-tiba saja merasakan sesuatu dan ingin kembali pulang ke rumahnya. Xiao mengangkat alisnya, kemudian berkata, pulang ke rumah. Semoga gadis kecil itu baik-baik saja. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai masalah Xiao terselesaikan sebelum aku pergi untuk mencari Xian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah dengan bantuan Xinlan, Xiao menemukan Xiao dan menyelamatkannya dari pengepungan orang-orang lembah sungai es? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.